Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Regina. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Guru SMP Negeri 4. Kepada Ibu, silakan memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Harina, biasa saya dipanggil Ibu Vika. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Kemudian di sini saya juga mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Selain itu juga saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Baiklah, kita mulai saja wawancaranya mengenai pembelajaran berbasis teks. Bagus. Dari mana sumber belajar yang Ibu ambil setiap teks yang akan diajarkan kepada peserta didik? Kalau ditanya sumber belajar itu banyak sekali, apalagi sekarang terutama itu buku teks ya. Kalau dulu kita namanya buku paket ya, kalau sekarang namanya buku teks. Nah, kemudian buku pendamping itu buku referensi itu banyak sekali bisa kita ambil di perpustakaan. Kemudian dari internet banyak sih bahan ajar yang bisa kita gunakan. Apakah Ibu pernah membuat atau menciptakan teks sendiri untuk diajarkan kepada peserta didik? Kalau untuk membuat sendiri itu pernah ya, tapi jarang lah ya, hanya sekali aja untuk kayak asesmen, untuk latihan ya. Itu kita buat karangan, kita narasikan teks cerita, kemudian kita minta mereka gambarkan apa dari isi ceritanya, seperti itu. Bagaimana cara atau metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu untuk belajar teks-teks tersebut kepada peserta didik? Metodenya ya? Iya. Metode itu biasa memang discovery ya, bisa kita gunakan supaya mereka tuh maksudnya gini, bisa menemukan hal baru apa setelah mereka baca, apa sih mereka dapat dari inti teks bacaan itu, seperti itu. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam membaca berbagai teks? Kalau ditanya terkait kemampuan, pasti siswa itu memiliki kemampuan berbeda-beda ya. Ada yang baca sekali aja mereka sudah tahu apa sih isinya. Ada yang bacanya udah berulang kali pun masih belum juga bisa memahami. Jadi kita wajib menerima apapun itu konteksnya, dalam arti apa yang menjadi setelah kita kasih teks yang sama, kemudian kita suruh mereka rangkum pakai bahasa mereka sendiri, apapun jawaban mereka kita wajib kasih support. Oh luar biasa, hebat, kita tidak boleh menyalahkan, nanti dia merasa down kan, seperti itu. Kemudian jenis teks apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh peserta didik yang Ibu ajar? Kalau ditanya teks disukai banyak ya, teks deskripsi, narasi itu anak pasti suka, karena deskripsi itu mereka lihat aja satu objek mereka sudah bisa mendeskripsikan, oh ini apa sih, ini barangnya apa. Kemudian kalau tidak suka itu lebih kepada yang ribet ya, contoh kayak teks laporan. Karena itu paling malas kalau disuruh teks laporan. Mengapa demikian? Karena mereka itu harus turun langsung, ya kan, harus meneliti, harus observasi dulu, kemudian setelah itu mereka bikin laporan, kemudian dilihat lagi hasilnya. Itu bentuknya seperti itu, agak ribet. Apa permasalahan yang sering muncul dari peserta didik ketika memahami teks tersebut? Kalau permasalahan itu biasanya, nah pada saat kita meminta anak untuk menemukan satu teks itu kan biasanya berkelompok ya, ada satu kelompok tuh 4-5 orang. Nah yang biasanya anak-anak lakukan ini, yang kerja tuh cuma itu aja gitu kan. Nah paling 1 dan 2, yang sisanya ya tim heboh gitu. Apa solusi dari setiap peserta didik untuk mengatasi pemahaman membacanya? Kalau solusinya saya rasa memang mereka itu dari minatnya ya, memang kita tugaskan anak itu untuk membaca. Nih Bu, kamu baca dong, baca buku apa saja di rumah, pinjam buku ke perpus, pulang ke rumah baca. Kemudian setelah baca jangan habis gitu aja, dibuat natnya, dibuat catatan kecilnya, apa sih yang kamu dapat dari buku ini, seperti itu. Walaupun dia hanya buat satu paragraf pun, bahkan satu kalimat pun nggak apa-apa, kita udah kasih dia reward gitu, berarti dia udah membaca. Walaupun hanya baca judul, Bu sih nggak sempat baca, nggak baca judul, oke apa judulnya, jadi seperti itu. Apa bentuk solusi dari Ibu untuk mengatasi permasalahan peserta didik dalam memahami teks-teks tersebut? Kalau solusi saya memang saya selalu bergantian ya memberikan teks ini. Contoh di kelas 8 saya kasihkan teks deskripsi, nanti 82 saya tidak mau kasih teks deskripsi lagi, saya kasihkan teks narasi bervariasi seperti itu. Apa saya boleh minta saran dari Ibu terkait bentuk-bentuk teks seperti apa yang nanti kedepannya bisa untuk saya kembangkan dan mengatasi permasalahan peserta didik sekolah? Oke. Kalau teks itu saya rasa mungkin teks narasi, deskripsi, dan deskripsi itu mendeskripsikan contoh nih,
kita suruh aja mereka, nah ibu ingat tempat tidur kan tempat yang paling terdekat dari dia kan, apa sih yang ada di tempat tidur itu, langsung ada kipas angin, apa sih warna catnya, warna Terbayang. pink, langsung terbayang itu, karena hal itu yang sering dia hadapi setiap hari. Jadi seperti itu, jadi nanti anak itu langsung cepat merespon dari ucapan ke pikirannya, langsung gampang. Kalau soal menulis, anak-anak SMP saya yakin dan percaya memang mereka sudah bisa ya merangkai kata-kata, nggak dari satu paragraf kemudian jadi wacana, itu udah bisa anak SMP. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.